Bagian 3. Pertimbangan bukanlah desain. Anda bisa menganalisis masa lalu, tetapi Anda harus merancang masa depan. Budaya intelektual kita keseluruhannya dititikberatkan pada pertimbangan dan analisis, sementara desain hampir tidak disentuh sama sekali. Alasannya adalah karena pemikiran 3 sekawan Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles yang sepenuhnya berdasarkan pertimbangan. Terlebih lagi gereja pada zaman Renaissance membutuhkan pertimbangan, tetapi sama sekali tidak menggunakan desain. Jika Anda ingin menjadi seorang arsitek, desain grafis, ataupun perancang busana, Anda akan mendapatkan pendidikan mengenai desain, tetapi Anda tidak akan mendapatkannya jika Anda belajar di bidang lain. Padahal, bagi semua orang, merancang adalah hal yang sangat mendasar bagi suatu pemikiran. Merancang adalah mengumpulkan semua hal yang kita punya untuk pada akhirnya menyampaikan nilai-nilai yang kita inginkan. Sedangkan pertimbangan berkutat seputar mencari kebenaran dan membuat keputusan berdasarkan hal yang sudah lewat. Dengan merancang, kita mencari nilai dan rancangan-rancangan untuk masa depan. Yang ingin ditegaskan di sini adalah supaya kita lebih memperkenalkan desain ke dalam pemikiran dan pendidikan kita. Pertimbangan dan pengenalan. Seorang dokter sedang berada di dalam kliniknya. Seorang anak dengan bercak-bercak merah di sekujur tubuhnya dibawa masuk. Sang dokter memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Alergi terhadap makanan tertentu, tersengat terik matahari, campak, atau demam berdarah. Dokter tersebut kemungkinan mengambil catatan rekaman medis si anak dari tangan ibunya dan memeriksa anak tersebut. Ia juga melakukan beberapa tes tambahan. Pada akhirnya, anak itu diagnosis menderita campak. Segera setelah diagnosis dijatuhkan, sang dokter bisa memberikan penjelasan tentang penyakit anak itu kepada si ibu. Dokter mengetahui arah perkembangan penyakitnya dan komplikasi yang mungkin terjadi. Yang terpenting, dokter tersebut mengetahui standar perawatan yang harus dilakukan. Contoh tersebut merupakan model untuk 100% pendidikan dan 95% pemikiran sehari-hari. Coba analisis situasinya, identifikasi elemen-elemen standarnya, dan berikan jawaban standarmu. Pendidikan dan pelatihan berkutat terutama tentang mengenali elemen standar dan mengetahui jawaban-jawaban standar. Dengan suatu pertimbangan, Anda sampai pada suatu ide dan Anda menilai ide tersebut. Anda akan menerima ide tersebut atau menolaknya. Hampir di seluruh aspek kehidupan kita, melakukan pertimbangan sangatlah penting dan berguna. Untuk melakukan pertimbangan suatu pengenalan, kita bisa menggunakan peristiwa yang telah lalu dan juga pengalaman orang lain. Pertimbangan akan suatu penilaian mencegah kita melakukan kesalahan. Tanpa suatu penilaian, tampaknya akan sulit bagi kita untuk tetap bertahan. Jadi, tidak heran jika kita menitikberatkan semuanya pada kebenaran dan penilaian. Lalu, apakah ada yang salah dengan model ini? Tidak. Sebaliknya, model ini sangat praktis dan efektif. Hanya saja model ini belum cukup. Bukan dengan menerima atau menolak suatu ide, melainkan Anda seharusnya melihat suatu ide untuk mengetahui kemana Anda bisa bergerak. Hal ini menambah fungsi ide yang sangat berbeda. Kita harus lebih fokus pada desain, bagi siapapun juga. Mesin olahraga anjing. Dalam suatu majalah pendidikan, saya sering membuat suatu rangkaian latihan desain untuk anak-anak usia 4-16 tahun. Saya menyusun suatu tugas dan meminta mereka untuk menggambar sesuatu yang menunjukkan bagaimana tugas itu diselesaikan. Menggambar lebih kuat pengaruhnya daripada menulis. Banyak anak-anak menunjukkan sistem umpan balik negatif yang kompleks yang belum pernah mereka ungkapkan lewat kata-kata. Melalui gambar, Anda bisa sekaligus melihat proses secara keseluruhan. Anda bisa menunjuk pada satu titik pada gambar dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu tugas mendesain yang saya buat adalah mendesain mesin olahraga anjing. Terdapat banyak rancangan yang mengagumkan. Kebanyakan dari mereka menciptakan alat semacam treadmill dengan sebuah tulang yang dikaitkan di sisi ujung. Si anjing bergerak pada jalur treadmill untuk mendapatkan tulang tersebut. Ada seorang anak berusia 5 tahun yang memiliki ide yang berbeda. Si anjing menarik sebuah troli kecil yang telah dilengkapi dengan baterai. Semacam besi runcing dipasangkan pada baterai tersebut, sehingga aliran listrik bisa mengalir. Jika si anjing berhenti berlari, troli akan bergerak mendekatinya, dan besi runcing yang sudah teraliri listrik akan memaksa si anjing untuk berlari lagi. Hampir semua anak berusaha membuat anjing tersebut bergerak dan berolahraga, tetapi anak tersebut berusaha membuat anjing itu tidak berhenti berlari. Rancangan-rancangan tersebut skip. Anak-anak tersebut tidak diarahkan oleh apa yang mereka telah ketahui sebelumnya. Mereka lebih kreatif dalam pendekatannya terhadap suatu masalah, dan penggunaan gambar sangatlah membantu. Keterampilan berpikir. Masa kreatif anak-anak tidak berlangsung lama. Ketika mereka menjejakkan kaki di sekolah, mereka akan berkutat dalam bidang tulis, menulis, dan berhitung. Kegiatan mereka juga melibatkan keterampilan berpikir, yaitu kemampuan untuk mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu. Dalam dunia nyata, setelah mereka meninggalkan bangku sekolah, hal tersebut sama pentingnya dengan tulis, menulis, dan berhitung.
Untuk alasan tradisional yang dianut pada awal abad pertengahan, dunia pendidikan memandang bisnis sebelah mata karena dianggap sebagai pengeruk uang, perdagangan, dan tidak berhubungan dengan nilai-nilai yang lebih luhur dalam hidup. Pada masa itu, para bangsawan tidak tertarik pada bisnis karena pekerja dan penyewa tanah merekalah yang akan menyediakan uang untuk mereka. Hal seperti ini sangatlah absurd untuk masa sekarang. Desain dan keterampilan berpikir. Setiap usaha bisnis yang berhasil berawal dari suatu desain di benak seseorang. Pada umumnya, kata desain memiliki elemen desain visual dan desain grafis. Terkadang desain dipandang sebagai sesuatu kemewahan kosmetik. Kita benar-benar perlu memperluas arti kata desain untuk mencakup segala situasi aktivitas kita untuk mencapai suatu efek. Setiap kali aktivitas standar kita berhasil, maka kita memerlukan suatu desain. Keterampilan berpikir adalah mengenai tindakan dan ditunjukkan untuk melakukan tindakan dan bukan untuk mendeskripsikan sesuatu. Desain adalah bagian dari keterampilan berpikir. Seperti tindakan, desain selalu memiliki tujuan. Dengan tindakan, kita melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Dengan desain, kita juga melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Desain adalah dasar dari suatu tindakan. Desain dan konflik. Dalam suatu konflik, kita cenderung mencari penjahatnya dan untuk menghukum mereka atas kejahatan yang mereka lakukan karena melanggar hukum. Secara alami, kita berusaha menghukum mereka. Hal ini bisa berbentuk sanksi, perkelahian, perang, dan lain-lain. Pendekatan desain berbeda dengan hal tersebut dan berusaha menaruh perhatian pada rasa takut, kebutuhan, dan ketamakan pihak-pihak yang terlibat di kedua sisi. Dalam suatu konflik, para pemimpin kedua belah pihak mengambil keuntungan dari konflik yang berkelanjutan. Mereka tidak benar-benar ingin menyelesaikan konflik tersebut sebab mereka akan kehilangan posisi mereka. Jika para pemimpin itu bisa mendapatkan posisi penting yang permanen dan tidak tergantung pada konflik tersebut, niscaya konflik tersebut bisa berakhir. Bertahun-tahun yang lalu saya menyarankan hal tersebut untuk mengatasi konflik Irlandia Utara. Kini konflik tersebut sudah berakhir. Suatu rancangan untuk konflik Israel atau Palestina adalah dengan membiarkan setiap pihak melakukan pemungutan suara untuk pihak yang lain. Pemungutan suara ini tidak perlu dilakukan secara penuh, melainkan berupa setengah suara. Dari sini bisa muncul kemungkinan bahwa yang terpilih adalah para politisi yang konstruktif. Para garis keras akan berkurang kemungkinannya untuk terpilih. Dengan dipimpin oleh para politisi yang bersifat konstruktif di kedua belah pihak, jalan ke depan akan menjadi lebih positif. Desain ini memiliki suatu tujuan, suatu maksud untuk mencapai sesuatu. Persidangan desain. Dalam suatu persidangan, yang ada selalu mengenai suatu penghakiman bahwa seseorang bersalah atau tidak, bahwa satu pihak telah merugikan yang lain. Mereka tidak berusaha melihat suatu celah untuk berjalan maju di masa depan. Saya pernah memberi saran kepada pengacara hebat di Uni Eropa tentang perlunya persidangan desain. Banyak permasalahan di persidangan yang melibatkan perdebatan di kedua belah pihak. Perdebatan semacam ini bisa diselesaikan dengan menggunakan desain. Misal ADR atau Alternative Dispute Resolution. Kadang presiden keluarga mengadopsi pendekatan ini. Sir Lawrence Street dari Australia tertarik dengan gaya karya saya. Ia sukses menjalankan suatu proses desain untuk orang-orang yang sedang berselisih. Siapapun bisa membuat persidangan desain. Untuk melakukannya, tidak diperlukan petugas resmi, pemerintah, atau badan hukum. Yang diperlukan adalah orang-orang yang datang ke persidangan tersebut dan setuju untuk mengambil bagian dalam proses persidangan tersebut. Mereka bahkan tidak perlu untuk bertanggung jawab dengan hasil yang dicapai. Ini bukan suatu putusan sidang. Persidangan seperti ini dengan para staf yang terampil dalam desain kreatif akan membantu mereka menyusun jalan ke depan.